Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Terima kasih. Kita kembali lagi di mata kuliah Indonesia Go Nihongo Nihonyaku ya. Saya ingatkan kembali bahwa saya menerima kalian sebagai mahasiswa apa adanya ya. Bahasa Jepangnya mau kayak gimana pun saya terima, mau berantakan seberantakan apapun saya terima ya. Di sini kita tujuannya untuk belajar sedikit-sedikit, mengembangkan diri supaya lebih bisa ya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Jadi mata kuliah ini tuh memang susah karena nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Kalau nerjemahin dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia mungkin relatif lebih mudah karena bahasa tujuannya adalah bahasa Indonesia yang kita kuasai. Nah, sementara sekarang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, yaitu bahasa targetnya adalah bahasa yang sedang kita pelajari sekarang. Jadi wajar kalau misalnya ada banyak keterbatasan di ekspresi yang kita hasilkan gitu, dan itu nggak apa-apa. Makanya kita di sini belajar supaya bisa lebih baik lagi dalam menerjemahkan begitu ya. Nah, selalu saya sampaikan, selalu ingatkan, bukan coba hindari ya, udah hindari aja lah Google Translate dan Deep Translator dan sejenisnya, karena kalau pakai aplikasi seperti itu ya literally kalian tidak berpikir, tidak berusaha mereproduksi ya. Kalau tidak ada aktivitas produksi di dalam diri kalian, kalian nanti tidak punya kemampuan untuk memproduksi ya. Sama kayak belajar masak, belajar bikin minuman boba misalnya ya. Kalau tidak mencoba memproduksi masakan, tidak coba memproduksi bikin minuman boba, kemampuan bikin masakan atau kemampuan bikin minuman boba itu ya nggak menempel di diri kalian. Jadi harus terlibat secara fisik dan mental gitu ya. Nah, kalian kan pasti punya kekhawatiran nanti kalau bahasa Jepang saya kalau apa adanya nanti salah gimana ya. Ya udah, kalau misalnya tadi kan saya sudah bilang ya, kita semua karena tujuan target bahasanya adalah bahasa Jepang, kita punya banyak keterbatasan. Saya memahami itu lagi, bukan mencoba memahami lagi, tapi sudah paham. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya berantakan gitu, merasa nggak sempurna, ya memang begitu adanya. Saya juga sama, punya kekhawatiran, punya insecurity sama bahasa Jepang yang saya hasilkan. Mau di level manapun, sudah belajar bahasa Jepang sudah berapa lama pun, insecurity itu selalu menghantui kita. Jadi percuma kalau dikhawatirin terus gitu ya. Kita hadapi saja, nggak apa-apa ya. Jadi bisa atau tidaknya kita menghadapi insecurity itu akan berpengaruh ke proses belajar kalian, bagaimana kalian menyerap lingkungan sekitar ya dalam proses belajar itu. Oke. Hari ini mohon maaf sekali lagi saya pakai video lagi ya. Sampai saat ini saya masih bingung bagaimana cara menghadapi kelas ini ya. Kesulitan ya. Kalau adakan Zoom juga yang bisa hadir ya sedikit, sudah ada pengalaman kemarin ya. Terus soal juga latihan ya, tugas itu kalau di reminder baru dikerjakan gitu. Itu ya menurut saya kendala buat saya nggak tahu kenapa ya. Kalau kalian udah merasa putus asa dengan mata kuliah ini, kenapa gitu? Karena saya pikir nggak ada alasan untuk putus asa di mata kuliah ini, karena saya menerima kondisi kalian apa adanya. Mau belajarnya lihat video ini malam-malam juga kan saya nggak tahu, nggak apa-apa gitu. Yang penting lihat videonya, terus dicerna isinya, terus berusaha mengerjakan tugas, ikuti instruksi yang ada. Lalu kalau ada pertanyaan yang timbul dari proses itu, silakan ditanyakan lewat WhatsApp group. Saya pikir lingkungan pekerja atau lingkungan belajarnya sudah cukup baik ya. Jadi silakan dijalani saja gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Kalian kan udah isi KRS, itu harusnya sudah komitmen dengan itu. Lagian kalian bayar kok, saya yang pusing. Kadang saya mikir gitu, kenapa saya yang pusing gitu ya, kenapa saya terlalu serius. Kadang saya menyalahkan diri saya sendiri gitu, sampai begitu ya. Kenapa? Mungkin saya terlalu serius gitu, apa saya yang salah gitu
Ya mungkin memang sih harusnya tengah-tengah gitu, cuman saya nggak tahu pertengahan antara serius sama nggak serius tuh di mana, itu ya belum saya temukan mungkin ya, jadi belum cocok kita. Oke ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu untuk kelas malam ya. Jadi kalau untuk kelas reguler yang kelas karyawan sebenarnya ada gejala yang sama juga sih dengan kelas malam ya. Saya juga bingung harus bagaimana, ada yang nggak hadir gitu ya, tapi nggak ngerjain apa-apa gitu, itu saya kecewa banget sih. Tapi ya gimana lagi, saya juga bingung, nggak bisa ngontrol kalian. Yang bisa ngontrol kalian diri kalian sendiri, gimana mau kuliah atau gimana gitu ya. Mohon maaf kalau di awal sudah dipenuhi dengan suuzon ya, tapi ya berharap ini bisa berubah gitu ya. Oke, saya masih percaya bahwa kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke, baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Mohon maaf agak lama intronya ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari penerjemahan artikel, tapi sebelum masuk ke penerjemahan artikel kita belajar yang lain dulu ya, nggak langsung masuk sih ya. Jadi kita di mata kuliah ini sudah belajar bagaimana menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Kita sudah mencoba menerjemahkan frasa, kalimat tunggal ya, bentuk pasif ya, waktu itu sudah, terus kalimat majemuk, terus ada menerjemahkan modalitas yang kemarin ya. Dan saya yakin kalian juga merasakan, oh ini susah banget ya kayaknya gitu ya. Gitu. Itu wajar, seperti yang tadi saya bilang, karena bahasa targetnya adalah bahasa Jepang. Jadi sangat wajar sekali kalau kalian merasa kesulitan, dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Masalahnya adalah kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu ya. Kerjain aja sedikit-sedikit ya, namanya juga belajar ya, nggak mesti besok langsung bisa gitu ya. Yang penting dikerjain aja dulu instruksinya gitu ya. Terus untuk mendapatkan kemampuan itu ya kalian harus terlibat, ngerjain sendiri ya, harus terlibat fisik dan mental. Kalau enggak ya nggak dapat apa-apa ya. Kalau kalian sama aja kayak beli mie goreng atau beli boba ya, beli minuman boba di toko, di si boba atau apa gitu ya. Sama beda dengan ketika kalian buat sendiri gitu ya. Kemampuan yang menempel kan macam-macam. Kalau buat sendiri ya kemampuan bikin boba itu yang menempel ya. Kalau beli ya nggak nempel apa-apa, cuman bisa pengalaman, oh saya pernah beli gitu ya. Semoga analoginya bisa dipahami. Jadi silakan terlibatlah kalian dengan proses penerjemahan ini supaya bisa mendapatkan sesuatu. Kalau ngarepin dari saya terus ya, dengerin Hari Sensei ngomong gitu terus meresapi, nggak akan dapat apa-apa. Kerjain gitu. Kalau nggak dikerjain nggak dapat apa-apa ya. Sorry, ada unsur subjektivitasnya tadi. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi kita akan berlanjut ke penerjemahan artikel ya. Otomatis ini menerjemahkannya banyak ya. Jadi tenaga yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan jadi semakin banyak ya. Semoga bisa mengikuti. Nah, ada beberapa hal yang sebelumnya saya harus sampaikan mengenai penerjemahan artikel atau wacana pendek ini ya. Pertama, bacalah beberapa kali artikel yang harus Anda terjemahkan agar Anda benar-benar memahami isi artikel tersebut. Terus usahakan memahami satu persatu kalimat dalam artikel tersebut dan hubungan dengan kalimat di depan atau di belakangnya. Kenapa begitu? Ya. Karena seperti yang saya sampaikan di nomor 4 ya, bukan kadang lagi, penerjemahan itu tidak bergantung hanya ke kemampuan bahasa asing kita saja. Misalnya menerjemahkan ke bahasa Jepang, oh berarti bergantung sama pengetahuan bahasa Jepang. Memang ada yang begitu, tapi bukan berarti selalu bergantung ke situ. Hasil penerjemahan itu juga bisa dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kita terhadap bahasa ibu kita ya.
kita memahami bahasa Indonesia. Dalam hal ini bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia ya. Dalam hal ini kita sejauh mana memahami, kita sejauh mana sensitivitas kita sejauh mana terhadap bahasa Indonesia ya. Kalau kita tidak sensitif, nanti kita tidak bisa mendeteksi makna-makna atau pesan-pesan yang harus disampaikan dalam bahasa asing. Ada yang hilang begitu ya. Jadi yang pertama itu bukan memusingkan pengetahuan bahasa asingnya sejauh mana, tapi kita bisa memahami nggak bahasa asalnya, bahasa yang akan kita terjemahkan, dalam hal ini bahasa Indonesia ya. Kita memahami pesannya atau enggak gitu. Itu yang paling utama yang harus dipikirkan, bukan memusingkan nanti bahasa Jepangnya gimana ya, bukan. Memang itu yang paling besar sih, kekhawatiran itu, tapi justru kita kadang mengabaikan ya pemahaman kita terhadap bahasa yang akan kita terjemahkan gitu, dalam hal ini bahasa Indonesia ya. Mohon diperhatikan, mohon teliti ya, teliti dalam menerjemahkan ya. Terus satu lagi, kalau dalam wacana itu kan kalimatnya banyak, dan kalimat itu ada yang dihubungkan dengan kata sambung ya. Ini juga sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena kata sambung ini sangat menentukan pengertian kita terhadap alur dari kalimat yang lebih besar gitu, yang lebih luas ya. Dalam hal ini wacana atau artikel ya. Jadi pemahaman terhadap kata sambung juga penting. Makanya dalam pertemuan ini, saya sebelum masuk ke penerjemahan artikel atau wacana pendek, saya mau ngebahas kata sambungnya dulu ya. Jadi silakan diperhatikan. Yang pertama adalah ini, jenis-jenis kata sambung dalam bahasa Jepang ya. Ada banyak, ada 6 ya di sini. Ada kemungkinan kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin beda klasifikasinya, dan itu nggak apa-apa ya. Jadi kita ini juga bukan berarti kalian harus hafal ya. Junsetsu adalah kata sambung gitu ya, bukan. Yang menunjukkan bukan dihafalin tapi dipahami ya. Kalian nggak perlu hafal. Ini juga nggak akan keluar di UAS gitu ya. Jadi silakan dipahami ya. Ada kata sambung dalam bahasa Jepang itu ada junsetsu, ada gyakusetsu ya. Gyakusetsu pertentangan ya. Junsetsu itu menggambarkan sebab akibat, terus heiretsu atau tenka ya, atau menggambarkan urutan ya, atau menambahkan informasi gitu ya. Terus ada taihi atau sentaku ya, atau menggambarkan perbandingan atau pilihan ya. Mau yang ini atau yang itu gitu misalnya ya. Terus ada kata sambung yang menggambarkan ini setsume atau hosoku ya, menggambarkan penjelasan, kesimpulan gitu ya. Nanti kita lihat ada contohnya kok. Terus yang terakhir adalah tenkai, itu kata sambung yang menggambarkan pergantian, ini kurang G sebentar. Oke, yang menggambarkan pergantian tema pembicaraan gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Selanjutnya adalah ini junsetsu, yaitu kata sambung yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Di sini bahasa Jepangnya junsetsu no setsuzokushi wa ushiro ni touzen no kekka ga tsuzukimasu. Jadi setelah setsuzokushi atau kata sambung itu ada akibatnya gitu ya, dari sebab yang di awal gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada karena, oleh karena itu, jadi, terus apa lagi ya. Kalau ketemu sama kalian sih bisa ngobrol ya, bisa kalian ngasih contoh yang lain gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ada kara no de gitu ya, ada sore de, soko de, suruto, itu juga bisa menjadi sebuah kata sambung yang menghubungkan atau menggambarkan sebab akibat. Di sini sudah ada contohnya, kita baca dulu. Jikan ga aru kara kyou wa toshokan ni itte takusan hon o yomitai ya. Karena saya punya waktu banyak gitu ya. Saya punya waktu gitu ya, sorry. Jadi hari ini mungkin kalau dalam bahasa Indonesia karena punya waktu jadi gitu ya, jadi double sebenarnya ya. Tapi ada kondisi tersebut, tapi nggak perlu didouble juga waktu dalam bahasa Jepang, ya cukup dengan kara saja. Jika nggak ada kara, karena ada waktu, jadi hari ini saya pergi ke perpustakaan dan mau baca banyak buku begitu ya. Terus contoh selanjutnya, ashita shigoto ga arimasu node gakkou ni wa ikemasen ya. Karena saya ada pekerjaan besok, jadi tidak bisa pergi ke sekolah gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu double hubungan sebab akibatnya ya, karena jadi gitu ya.
itu memungkinkan ya. Terus selanjutnya tenki ga kyū ni waruku natte kita. Sore de kyou dekakeru no wa yameta no da. Ya, jadi karena cuacanya menjadi tiba-tiba menjadi buruk gitu ya. Jadi gitu ya, hari ini saya batalin jalan-jalannya gitu ya, dekakeru, jalan-jalan keluar rumah ya maksudnya. Terus contoh yang terakhir, konkai no project wa totemo judai na mono ni natte iru. Soko de kimi ni mo kyōryoku shite hoshii ya. Proyek kali ini itu sangat menjadi sebuah proyek yang sangat penting. Oleh karena itu gitu ya, saya berharap, saya mau kamu bekerja sama gitu ya, seperti itu. Jadi ini kata sambung yang menggambarkan hubungan sebab akibat ya, junsetsu. Selanjutnya adalah gyakusetsu. Tadi junsetsu, sekarang gyakusetsu, yaitu kata sambung yang menggambarkan pertentangan. Nah, pertentangan ini gampang, ada tapi, ada namun ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada meskipun demikian gitu ya. Hari sensei mukanya serem, meskipun demikian kelakuannya juga serem. Nah, itu enggak bukan pertentangan sih ya, itu ya. Walaupun mukanya serem tapi kelakuannya serem, itu juga bukan pertentangan sih. Tapi ya itu kira-kira ya, jadi menggambarkan hal yang bertentangan antara satu dengan yang duanya gitu ya. Contohnya, watashi wa asa wa gohan ha desu, shikashi tsuma wa pan ha desu. Oh, ini saya itu kalau pagi masuk ke golongan yang suka makan nasi gitu. Sementara kalau istri saya golongan yang suka makan roti gitu kalau pagi, itu artinya ya. Terus contoh yang kedua, nihonshu wa washoku ni au daga chuka ni wa awanai gitu ya. Jadi artinya osake ya, sake itu, nihonshu minuman itu ya, arak Jepang ya. Arak Jepang itu cocok sama makanan Jepang, tapi tidak cocok untuk dengan makanan Tiongkok gitu ya, seperti itu. Chuka itu Tiongkok. Oke, terus jikan wa arimasu ga okane wa arimasen. Nah, gitu. Waktu sih ada, tapi uang sih nggak. Kalau uang nggak ada gitu ya, okane wa arimasen. Terus terakhir, seiseki wa ii desu kedo taido ga warui desu ne gitu ya. Jadi, nilainya sih bagus, tapi gitu ya, sikapnya jelek gitu ya. Oke, itu contoh-contoh untuk kata sambung yang menggambarkan pertentangan atau gyakusetsu. Selanjutnya adalah kata sambung yang menggambarkan urutan ya, atau tambahan informasi ya. Bahasa Jepangnya heiretsu or tenka ya. Ini menggambarkan tadi ya, urutan kegiatan sama penambahan informasi. Contohnya ada mata, soshite, nao gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kemudian, lalu, terus ada lagi apa ya? Pasti masih banyak sih. Ya. Contohnya, kyou wa asa kara gogo 5 ji made shigoto shimasu. Sore kara nihongo no klasu ni ikimasu. Hari ini saya kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Lalu gitu ya, saya pergi ke kelas bahasa Jepang. Terus contoh yang selanjutnya, kono botan o oshimasu. Soste okane o iremasu. Nah, ini urutan kerjaan. Jadi pencet tombol ini. Soste selanjutnya gitu ya, okane o iremasu, masukkan uang gitu. Terus contoh yang lain, nao option service no shōsai ni tsukimashite wa kochira o goran kudasai ya. Jadi gitu ya. Jadi ini nao-nya tuh jadi apa ya? Lalu gitu ya, bisa juga seperti itu sih. Agak susah sih nerjemahinnya ya. Kemudian untuk mengenai rincian jasa jasa yang bisa yang dipilih gitu ya, optional ya, optional service, jasa yang opsional itu bisa lihat di bagian ini gitu. Kochira o goran kudasai. Terus contoh yang terakhir, kaigi wa ashita desu node shiryou o junbi shite kudasai. Mata kaigi no jouhou wa mail de okurimasu gitu. Lalu gitu ya, informasi mengenai rapat akan dikirim lewat email gitu ya. Oke, ini adalah kata sambung yang menggambarkan heiritsu atau tenka.
を表す接続詞です。次行きましょう。次はこちら、対比または選択。Ya, ini adalah kata sambung yang menggambarkan perbandingan atau pilihan. Oke, ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Atau, selain atau apa lagi? Atau apa lagi ya? Omoitsukanai desu ne. Ya, kira-kira itu ya. Atau kalau dalam bahasa Jepang itu ada soretomo matawa moshikuwa gitu ya. Contohnya, Yamada-san wa nani ni shimasu ka? Ini percakapan di restoran ya biasanya. Yamada-san wa nani ni shimasu ka? Yamada-san mau makan apa? Udon desu ka? Soretomo osoba desu ka? Mau makan udon atau soba gitu ya. Oke, terus contoh yang kedua, shiharai hoho wa credit card matawa genkin de dekimasu ya. Jadi cara pembayarannya itu bisa dengan kartu kredit atau tunai ya. Genkin itu tunai. O genkin desu ka? Itu bukan yang itu sih, itu o genki desu ka. Oke. Genkin ga areba genki. Genkin ga areba genki. そうですね。皆さん現金があれば元気ですね。はい。contoh yang selanjutnya 今日の、2時もしくは3時頃から雨が降るらしい。hari ini jam 2 atau kalau enggak jam 3 gitu ya. Katanya sih bakal hujan gitu. Kira-kira artinya seperti itu. Terus contoh yang terakhir, kaigi wa ashita moshiku wa asatte ni okonau yote da gitu ya. Rapatnya itu akan diadakan besok, kalau enggak besoknya lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tsugi ikimashou. Tsugi wa kochira desu. Setsumei or hosoku. Jadi kata sambung ini adalah kata sambung yang menggambarkan penjelasan, kesimpulan atau tambahan dari penjelasan atau kesimpulan tadi gitu ya. Bahasa Jepangnya ada macam-macam, ada tsumari, naze nara, sunawachi ya. Mungkin ada yang lain juga. Ini contohnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada dengan demikian, mengapa demikian, atau kesimpulannya gitu ya. Kira-kira. Mungkin ada lagi yang lain sih. Yang setelah itu tuh ada penjelasan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Ima wa kazoku wa mochiron. Kazoku wa mochiron. Tomodachi mo yujin ya ini. Yujin mo inai. Tsumari watashi ni wa mo daremo inai toyu koto da. Jadi kesimpulannya gitu ya. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Sedih banget gitu ya. Selanjutnya, watashi wa shokuyoku ga nai. Naze nara kaze o hiite iru karada ya. Kenapa saya begini? Saya nggak punya nafsu makan ya. Shokuyoku ga nai. Naze nara kenapa? Karena masuk angin gitu ya. Jadi ini ada tambahan penjelasan gitu ya. Terus contoh selanjutnya, kanojo wa watashi no chichi no imoto. Sunawachi watashi no sobo desu. Sobo. これは祖母ですか？祖母。祖母。おば。おばなのか。おばさんですね。おばです。おば。Jadi dia tuh bibi saya gitu. Dia adik perempuan bapak saya, jadi bibi saya dia. Jadi dia tuh bibi saya gitu ya. Oke, terus contoh selanjutnya, watashi wa kafun alergi. Sunawachi kafun shou desu gitu ya. Saya alergi serbuk bunga. Jadi saya tuh punya penyakit kafun shou gitu maksudnya gitu ya. Kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya saya kafun shou. Kafun shou itu nama penyakit ini ya, alergi kepada serbuk bunga, biasanya di bulan April gitu ya. Oke, selanjutnya ada Tenkai ya, Tenkai Ichibudokai, bukan, itu Dragon Ball. Tenkai Ichibudokai. Hai, oke. Kono Tenkai itu ini kata sambung yang menggambarkan pergantian pembicaraan ya.
itu kalau dalam bahasa Jepang ada tokoro de sate dewa tokini gitu juga ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, bahasa Indonesia oke gitu ya, oke kalau gitu baiklah berikutnya gitu ya, oke selanjutnya gitu juga mungkin bisa ya. Saya baca contohnya, saikin kosodate ga isogashiku te tokoro de saikin ekimae ni atarashi supa ga dekita sou desu ne. Jadi tadinya ngomongin tentang merawat anak, terus selanjutnya ngomongin tentang supermarket baru gitu ya. Oke, terus contoh yang selanjutnya, ijo ga kyou no yote desu. Jadi sebelumnya ada penjelasan ya. Kyou no yote wa kore 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 desu. Ya, ya. Hai, ijo ga kyou no yote desu. Sate, sono tantosha o kimemashou. Jadi ada perubahan tema ya. Itu schedule kita hari ini. Nah, selanjutnya kita pindah ke tema pembicaraan baru nih gitu ya, sate itu ya. Tantosha o kimemashou. Ayo kita pilih PIC-nya gitu ya, PIC. Terus contoh yang selanjutnya, zenkai no testo wa 80 ten datta. Sate, kyou no testo wa ii ten ga toreru darou ka? Ya gitu. Jadi kira-kira hari ini gimana ya gitu. Oke, hari ini kira-kira gimana ya? Bisa dapat nilai bagus nggak gitu ya. Hasil tes sebelumnya nilainya 80. Oke. Selanjutnya bisa dapat nilai yang bagus nggak ya gitu ya. Ii ten ga toreru darou ka? Oke. Terus contoh yang terakhir, kanari osoku made hon o yonde shimaimashita. Sate, soro-soro ofuro ni haite neyou kana? Sate. Jadi perpindahan, tadinya ngomongin apa, terus selanjutnya ngomongin apa. Itu digambarkan dengan disambung dengan sate. Oke ya. Jadi sampai sini kita mempelajari ada 6 jenis, kalau orang Jepang bilang gini ya, 6 jenis gitu ya, kata sambung ya. Ada tenkai, ada setsume, ada taihi, ada heiretsu, ada gyaksetsu, terakhir ada junsetsu ya. Nah, saya sudah menyiapkan ini latihan untuk menerjemahkannya ya. Silakan dilihat nanti. Nah, kalian bisa mengakses file yang sama dalam bentuk PDF itu nanti saya terbitkan di Google Classroom ya. Di sini di tugas ke-8 nanti di sini ada PDF-nya ya, tugas yang tadi ya. Jadi kalian bisa unduh dulu, terus sambil melihat bisa catat hasil terjemahannya di tempat yang lain. Terus nanti kalau sudah diterjemahkan, di input ke sini ke Google Form ya kayak biasa. Silakan, nanti saya bisa cek di situ. Ya, terus ini materi hari ini ya, dalam bentuk PDF. Oke. Ya, jadi ini tugas ke-8 yang nanti akan saya publish ya. Oke. Harusnya sih ada sesi Q&A ya. Saya senang sekali bisa ngobrol. Saya senang banget ya kalau bisa ngobrol itu. Kalian bisa ngobrol kesulitan kalian, itu saya senang banget sih. Tapi sayang sekali tidak bisa terwujud ya. Semoga bisa terwujud dalam waktu dekat sebelum UAS ya. Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan diikuti instruksinya ya di GCR ya. Kalau ada kesulitan silakan hubungi saya di WhatsApp group ya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Terima kasih.